Hanya karena kasih. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jemaat terkasih, Siti Aisyah 37 tahun bersedia merawat dan membiayai anak majikan yang Down syndrome lantaran rasa sayang dan amanah. Anak ini bernama Huang Ziming atau Xiao Huang. Ia merawat anak itu dari umur 16 tahun hingga saat ini berumur 26 tahun. 2 tahun lalu ayah Huang Zi meninggal. Kepada Siti, pria Taiwan itu menitipkan Ziming. Sejak saat itu, keluarganya tak ada yang menanyakan kabar hingga membiayai Hu Ziming. Padahal ibu dan kakak perempuannya masih ada. 2 minggu lalu Siti sempat kebingungan saat Hu Ziming masuk rumah sakit. Ia khawatir biayanya akan besar. Siti pun berusaha menghubungi kakak Hu Ziming, namun tak ada respon. Nomor WhatsApp Siti justru diblokir. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya dan Ziming, Siti berjualan sembako di rumahnya. Ia membuka toko kelontong. Diketahui anak Siti ada 3, 4 dengan Ziming. Siti juga tak cerita kepada keluarganya bahwa kakak dan ibu Ziming tak memberi dan menanyakan kabar. Keluarganya mengaku kaget setelah unggahan soal kisahnya viral di media sosial. Siti juga dibantu ibunya yang juga menjadi pekerja migran Indonesia di Taiwan. Beruntung 3 bulan lalu suaminya, Karsam, kembali mendapat panggilan kerja di Taiwan. Kompas.com 3 Juni 2023. Jemaat terkasih, sebenarnya tidak ada kewajiban bagi Siti untuk merawat Ziming. Seharusnya ibunyalah atau saudaranya yang merawat Ziming. Apalagi Siti sudah tidak lagi bekerja untuk orang tua Ziming. Sebenarnya Siti sudah selesai mengabdi kepada orang tua Ziming. Akan tetapi karena belas kasihan kepada Ziming yang tidak dipedulikan oleh ibu dan saudara-saudaranya, Siti tergerak hatinya untuk merawat Ziming. Padahal Ziming dapat disebut anak berkebutuhan khusus yang tentu tidak mudah merawatnya. Kesediaan Siti merawat Ziming semata-mata kasih belas kasihan yang tanpa pamrih. Itulah yang disebut dengan kasih yang sesungguhnya. Dengan melihat kisah di atas, ada 2 wujud kasih yang dilakukan Siti. Pertama, dia mengasihi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Tujuannya hanya satu, menolong dan membahagiakan yang ditolong. Kebahagiaan Siti adalah melihat yang ditolong itu bahagia. Yang kedua, kasih itu rela berkorban untuk orang yang dikasihi. Kasih itu harus berani mengorbankan diri. Kasih yang tidak berani berkorban bukan kasih yang sejati. Jemaat terkasih, mengapa orang beriman harus mengasihi sesama? Alasan yang mendasar adalah karena kita telah menerima kasih yang demikian besar dari Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih Allah. Karena Allah telah memberikan kasih itu, maka sudah semestinya kita bisa mengasihi sesama dengan sukacita. Pada saat kita mengasihi sesama, sebenarnya kita sedang berbagi kasih Allah yang sudah kita terima. Lalu apa tujuan mengasihi? Sama dengan kasih Allah yang kita terima. Tujuan Allah mengasihi kita adalah menyelamatkan. Dengan demikian, tujuan kita mengasihi sesama adalah menyelamatkan. Kebahagiaan mengasihi adalah dapat menyelamatkan orang lain, dapat membahagiakan sesama. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan.
Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat berbelas kasihan kepada siapapun yang membutuhkan, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, kiranya Tuhan menguatkan dan memberikan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.